dia izin siapa memperbaiki itu? Kecuali dia melihat bahwa Pak Faisal ini misalnya miskin, jadi dia bangunin makam anaknya Faisal. Kalau ngeliat Dodi miskin, Dodi kan mau pindahin, jadi nggak perlu lagi jadi pahlawan. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Farhad Abbas menyatakan dengan positif akan melaporkan Juragan 99 ke polisi. Namun apakah ini hanya gertak sambal? Nanti pasti somasi saja ya guys. Kita lihat saja, kita kupas tipis-tipis komentar dari Farhad Abbas ini yang kadang secara logika hukum memang tidak masuk akal. Dan bahkan oleh pengacara senior Aceh, Farhad Abbas ini ditantang kalau mau membongkar makam yang sudah dibangun dengan marmer oleh Juragan 99 pasti akan dipidanakan oleh pengacara senior ini. Dan sementara Juragan 99 nyantai saja menghadapi komentar Farhad Abbas, ditinggal joget-joget saja sama Juragan 99 Crazy Rich dari Malang, sahabat Vanessa Angel yang membangun makam Vanessa dengan marmer ini. Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin ini soal komentar dari Farhad Abbas yang kadang secara logika hukum tidak masuk akal. Ya kalau orang-orang yang ini hanya itu mungkin ya, kalau kita masuk ke perkarangannya orang ada pasalnya kan, tanpa izin. Nah, coba kita cermati apa yang dikatakan oleh pengacara yang juga ketua partai yang katanya pandai ini. Analoginya, pembangunan dari Juragan 99 itu dianalogikan masuk pekarangan orang tanpa izin. Itu pekarangannya siapa bos? Yang bangun juga siapa? Yang memakamkan di situ siapa? Itu bukan Pak Dodi, tapi Haji Faisal yang memakamkan di situ, dan yang membeli untuk makam itu ke petugas yang merawat itu Haji Faisal, dan Juragan 99 sudah izin ke Haji Faisal. Jadi sementara itu memang milik Haji Faisal, bukan milik Pak Dodi. Jadi ngapain harus izin ke Pak Dodi? Itulah logika yang kurang tepat dari Farhad Abbas yang memang selalu bikin analogi yang tidak tepat. Seperti dulu pernah di channel Uya Kuya menganalogikan jika Gala meninggal. Kasar banget sih. Kalau kita merusak rumahnya orang, ini kalau tanpa izin udah tahu ini makam mau dipindahin, tiba-tiba dia mempermanenkan suatu makam, itu kan justru merepotkan. Kenapa? Kalau kita bongkar itu udahlah kita membongkar makam, merusak makam. Dia izin siapa memperbaiki itu? Nah kan di sini nampak Farhad kebingungan guys, karena dia kejebak dengan omongannya sendiri. Dia sempat menyebutkan kita akan kesulitan membongkar makam itu. Berarti strategi Juragan 99 masuk nih, karena dengan membangun itu maka sulit untuk dibongkar. Jadi kalau membongkar nantinya pasti ada pasal yang lanjutan yang akan dikenakan kepada yang membongkar itu, karena membongkar milik orang tanpa izin. Itulah strategi Juragan 99 yang keceplosan diomongkan Farhad, dan nampaknya itu menyulitkan Farhad untuk rencana pembongkaran makam tersebut. Kecuali dia melihat bahwa Pak Faisal ini misalnya miskin, jadi dia bangunin makam anaknya Faisal. Kalau ngeliat Dodi miskin, Dodi kan mau pindahin, jadi nggak perlu lagi jadi pahlawan. Siapa namanya? Juragan 99. Nah, coba kita cermati lagi. Berarti kan yang dipermasalahkan bukan membangun makamnya, tetapi yang dipermasalahkan adalah Haji Faisal kaya. Kenapa dibangunkan, direnovasikan makam? Tadi katanya membangun makam tanpa izin. Berarti di sini Farhad mengakui bahwa tidak perlu izin kepada Dodi, asalkan Haji Faisal miskin, dan di situ mengakui bahwa memang makam itu adalah sudah milik Haji Faisal. Di sini kejebak deh
Farhad. Jadi memang yang diurusi harta saja sih. Ada kecemburuan sosial nampaknya kepada Haji Faisal, yang terus saja ada yang membantu, ada yang care. Meskipun sudah kaya, rezekinya nggak berhenti-berhenti. Haji Faisal juga tidak bisa mencegah itu karena Juragan 99 ingin berbuat baik, membalas kebaikan dari Vanessa. Haji Faisal hanya bisa bersyukur, berarti ini membuktikan anak dan menantunya ini orang baik, banyak yang care. Jadi banyak yang bantu meskipun sudah mampu. 99 ini menurut saya mencari, kayak mau menggali kuburan sendiri dengan cara memperbaiki kubur orang. Berarti harusnya ada izin atau enggak? Ya kalau di masalah makamnya Bibi silahkan, tapi kalau makamnya Vanessa ya harus ke Faisal. Kemana? Ke Dodi. Bang, akhirnya kenapa dicampur masalahnya makam Vanessa, kenapa bang? Nah, bagus banget kan wartawan kalau nanya, telak banget. Kenapa abang ikut campur masalah pemakamannya Vanessa, bang? Sedangkan abang siapa? Begitu kira-kira pertanyaan wartawan. Dan jawaban Farhad nampaknya kebingungan, guys. Ini denger ya jawabannya. Saya nggak ikut campur, hanya saya kan meluruskan aja gitu. Minta sorry dengan ngomong. Oh iya, itu hanya sedikit sindiran aja bahwa perbaikilah diri sendiri untuk bekal ketika dimakamkan nanti, bukan merusak diri sendiri dengan cara memperbaiki makam orang yang makamnya lagi bermasalah, kan kira-kira seperti itu. Dan sensasional yang dibuat oleh Juragan 99 dengan memperbaiki makam ini tanpa izin, kita lagi cari celahnya untuk dipidana. Oke? Berarti memang siap semua. Iya, siap. Jadi tidak semua niat baik itu harusnya berpikir positif lah. Kalau niat baik diizinkan, nggak boleh sembarang masuk. Kayak contoh nih, kalau seorang pengacara ketika dilaporkan sama orang melanggar hukum, kemudian dia ngomong, aku cuman menyampaikan, bukan menyimpulkan, itu kan sudah kalimat-kalimat yang bodoh, betul nggak? Justru penyampaian yang dianggap melanggar hukum, mempermalukan orang, itu yang dilaporkan. Jangan lagi beralibi bahwa aku cuma menyampaikan, bukan menyimpulkan, betul nggak? Ya. Silakan nilai sendiri. Ketika udah grogi dan sudah menyadari bahwa sebentar lagi akan dijerat dengan pasal dengan ancaman hukuman di atas 4 tahun penjara. Oke, makasih. Bang, pura-puranya posisi abang sendiri lebih sebagai hakim. Oh enggak, saya hanya bicara lurus saja. Hotman Paris kan, ya jangan membela dirinya sendiri, membela ribuan orang pun bisa gitu. Cuman menurut saya setidaknya kicauan atau komentar-komentar pembelaan Hotman Paris itu kalaupun tidak berpengaruh terhadap banyak orang, tapi setidaknya bagi Hotman Paris pasti sangat berpengaruh. Buktinya dengan dukungan moral dari saya, dia langsung melaporkan lawyer-lawyer yang bersifat pura-pura ninja. Oke, terima kasih. Bang, kenapa kamu sebut kamu pura-pura ninja itu siapa? Saya nggak ada kenal lagi pengacara selain Hotman Paris. Ya begitulah, Anda bisa nilai sendiri ya komentar Farhad Abbas dalam akan mencari celah untuk mempidanakan Juragan 99. Berarti mesti mencari celah. Gimana kok dicari-cari celahnya ya Bang Farhad? Kita tunggu saja aksi dari pengacara calon presiden Partai Pandai ini. Silahkan tulis kolom komentar Anda di kolom komentar, karena Anda pasti pandai-pandai.